1 sendok teh pupuk kimia larutkan ke dalam 2 liter air bersih. Cara aplikasinya boleh disiram, boleh direndam seperti ini, ataupun boleh disemprot ke semua bagian tanaman. Caranya saya campurkan dengan air bersih 1:10. Untuk pupuk organik saya tidak semprotkan, tapi saya siramkan ke media tanam seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya akan berbagi cara bagaimana membuat Phalaenopsis dorytis yang tipe kecil seperti ini. Tipenya kecil bisa menjadi besar, mengimbangi anggrek Phalaenopsis yang biasa, yang bukan dorytis. Kalau untuk dorytis memang terkenal kecil ya, tipe daunnya kecil, batangnya kecil, juga bunganya kecil. Tapi kita bisa membuatnya menjadi gede. Dan ini tidak overload atau tidak abnormal, ini masih normal, masih kategori normal. Jadi kita memaksimalkan pertumbuhannya sampai ke batas maksimal pertumbuhannya. Caranya mudah. Yang pertama tinggal ditekan aja tombol like-nya sekarang juga, dan juga tombol subscribe-nya. Saya akan bagikan caranya, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi jangan lupa di like dulu ya, tekan dulu tombol like-nya. Langsung lanjut ke tutorialnya. Nah, jika ingin membesarkannya atau membuatnya lebih besar, caranya saya sudah praktekkan di plan yang ini. Kita repotting ke pot yang lebih besar dengan media tanam yang cukup, yang disesuaikan dengan kondisi plannya. Dan juga saya biarkan dia sendiri dalam satu pot. Jadi awalnya ini sudah pernah beranak, kemudian saya buang dan ini tumbuh anak lagi, kita potong lagi. Nah, nanti setelah dipotong seperti potong anaknya, kita pupuk juga. Jadi tidak hanya dipotong ya. Ini sudah cukup besar, sudah berakar, bisa kita split, kita potong untuk perbanyakan agar indukannya lebih besar. Untuk mengambil anakan anggrek Phalaenopsis dorytis, kita memerlukan pisau yang cukup kecil agar bisa masuk ke batangnya dan tidak merusak plan induknya. Jadi saya memodifikasi gagang sendok. Saya modifikasi, saya runcingkan, saya asah biar tajam bagian ujungnya agar lebih memudahkan. Untuk operasinya kita operasi dulu. Jika memakai pisau yang terlalu besar, khawatir rusak ke tanaman induknya. Kalau pisau sekecil ini bisa langsung ke titik batang yang kecil, yang anakannya. Nah, di sini nih titiknya, di dalam terhalang oleh akar dan juga daun. Jadi cukup sulit jika memakai pisau yang cukup besar. Nah, sudah kita dapatkan anakannya. Jika teman-teman mempunyai banyak anggrek Phalaenopsis dorytisnya, tidak usah nunggu sebesar ini ya. Sedini mungkin ketika muncul anakan, udah pasti anakan, kita potek aja, kita buang. Tapi jika plannya masih sedikit dan kita masih ingin memperbanyaknya, kita harus nunggu anakan barunya berakar seperti ini agar bisa diperbanyak atau bisa ditanam kembali di tempat yang lain. Jika dibiarkan banyak anakannya, nantinya nutrisi akan tersebar ke semua anakan dan induknya juga, sehingga induknya tidak bisa sebesar ini. Dia tetap kecil sebagaimana pada umumnya, tapi jika kita buang anaknya, kita sisakan satu per pot, satu plan per pot, dia bisa jumbo seperti ini. Kenapa kita menginginkan plan jumbo atau kenapa saya menginginkan plan yang besar? Karena dengan badan yang bagus, plan yang besar itu akan menghasilkan bunga yang maksimal, yang bagus, dan juga stres pasca berbunganya tidak terlalu signifikan. Setiap pembungaan pasti stres, mau gak mau, itu memang sudah normal. Tapi dengan plan yang sehat, plan yang subur, stres pasca berbunga bisa kita minimalisir. Jika pada Phalaenopsis yang biasa beredar di pasaran atau yang lainnya selain dorytis, misalnya seperti yang ini, Phalaenopsis seperti ini lebih mudah memunculkan spike atau bunga daripada anakan. Sedangkan pada Phalaenopsis dorytis lebih mudah beranak, dia lebih cepat beranak, sehingga plannya tidak bisa maksimal karena makanannya terbagi-bagi seperti yang ini, terbagi-bagi dengan anakannya. Jika kita buang anakannya, kita pisahkan, kita buat satu pot, satu tanaman, ini akan maksimal pertumbuhannya. Dan ini sudah mulai spike ya,
udah mulai tumbuh spike. Nanti caranya beda kalau untuk membungakan. Di video ini untuk membesarkan aja dulu. Nah, seperti itu. Jadi kita buang dulu anakannya atau kita sisakan satu plant per pot agar tumbuhnya maksimal. Kemudian jika sudah besar, jika sudah mencapai ukuran maksimal, kita rangsang pembungaan dengan pupuk pembungaan tentunya. Kalau untuk membesarkannya, saya memakai dua jenis pupuk. Saya memakai Gandasil D, ini pupuk kimia, dan juga pupuk organik, jadi dikombinasi. Tapi untuk aplikasinya, pupuk kimia dan pupuk organik jangan di mix, jangan digabung dalam satu kali aplikasi. Misalnya untuk aplikasi pupuk saya intervalnya 1 minggu sekali, dalam 1 bulan 3 kali aplikasi pupuk kimia dan 1 kali pupuk organik. Atau bisa juga minggu ini pupuk organik, minggu berikutnya pupuk kimia, kemudian organik lagi dan kimia lagi. Seperti itu juga bisa. Yang penting jangan digabung dalam satu aplikasi antara pupuk kimia dan pupuk organik. Cara meracik pupuknya seperti ini. Yang ini pupuk kimia Gandasil D untuk daun atau untuk pertumbuhan. Kita ambil 1 sendok teh pupuk kimia, larutkan ke dalam 2 liter air bersih dan diaduk sampai benar-benar merata sampai tercampur semua agar penyerapan unsur haranya maksimal. Setelah dicampur seperti ini, kita aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Cara aplikasinya boleh disiram, boleh direndam seperti ini, ataupun boleh disemprot ke semua bagian tanaman. Kalau penyemprotan pada plant dewasa seperti ini masih terbilang aman. Yang penting kalau sudah spike, sebaiknya direndam atau disiram aja seperti ini sampai media benar-benar basah ya, sampai media basah dan juga area perakaran basah. Sedangkan untuk pupuk organik, ya ini pupuk organik yang saya buat dari kotoran hewan yang sudah difermentasi. Untuk cara membuatnya sudah saya buatkan di video sebelumnya, nanti bisa dicek di layar akhir. Sudah saya buatkan ya, nanti saya sematkan di layar akhir. Caranya saya campurkan dengan air bersih 1:10. Pupuknya 1 bagian, air bersihnya 10 atau 9 bagian, dan diaduk sampai merata. Untuk pupuk organik saya tidak semprotkan, tapi saya siramkan ke media tanam seperti ini. Tidak usah terlalu banyak, sedikit aja sudah cukup. Kira-kira akar basah atau media tanam basah oleh pupuk. Caranya seperti ini. Dan dilakukan tidak setiap minggu ya. Setiap minggunya kita pupuk, tapi tidak dibarengkan. Misalkan minggu ke-1, ke-2, ke-3 pakai pupuk ini, minggu ke-4-nya pakai pupuk organik. Jadi apa yang tidak didapat dari pupuk kimia bisa didapatkan dari pupuk organik. Jadi aplikasinya seperti itu. Boleh 3:1, 3 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Atau bisa juga 1:1, 1 kali pupuk kimia, 1 kali pupuk organik. Tapi tidak setiap hari. Minggu ini pupuk kimia, minggu berikutnya pupuk organik. Jangan digabung antara kimia dan organik. Di mix bisa, tapi jangan digabung. Ini dicampur ke sini, kalau diaplikasikan itu kurang bagus. Sebaiknya dilakukan terpisah, bedakan interval pemupukannya. Jadi seperti ini cara saya memberikan pupuk pada tanaman saya, dan tinggal kita simpan kembali di tempat semula. Kita simpan lagi di tempat semula. Untuk anggrek ini Phalaenopsis dorietis, dia sangat cocok di tempat yang berangin dengan kebutuhan intensitas cahaya matahari berkisar 60%. Tapi ketika membungakannya berbeda dengan Phalaenopsis pada umumnya. Ini lebih banyak membutuhkan sinar matahari ketika masa pembungaan. Dan untuk cara membuatnya agar berbunga sudah saya buatkan videonya, cuman belum rampung, belum selesai. Nanti di-upload setelah video ini selesai. Insya Allah saya upload videonya. Jadi ditekan tombol subscribe-nya dan juga tombol loncengnya biar ketinggalan info terbarunya. Sedangkan untuk anakan yang kita ambil dari pohon induknya seperti ini, kita semai dulu atau kita tanam dulu di pot yang kecil. Tujuannya agar tidak terlalu lembab ya. Kalau langsung ke pot yang ukuran besar, akarnya masih sedikit, kelembaban terlalu tinggi dan bisa menyebabkan busuk. Jadi kita
semai dulu atau kita tanam dulu di pot yang kecil sesuai dengan proporsinya, jadi tidak terlalu besar. Misalnya pot sebesar ini pot pembibitan. Nah, nanti jika akarnya sudah cukup banyak, kita repotting lagi ke pot yang lebih besar. Boleh ke pot yang ukuran sebesar ini ataupun langsung ke pot ukuran ini, ukuran remaja. Nah, seperti ini. Jadi bertahap ya. Jika yang seperti ini atau yang anakan langsung di pot besar seperti ini, nantinya kelembaban terlalu tinggi, kendalanya di situ. Biasanya terlalu sering menyiram atau curah hujan terlalu tinggi, akarnya belum banyak, sedangkan media tanamnya cukup banyak, cukup becek dan menyebabkan busuk. Bukannya cepat berkembang, malah lambat berkembangnya karena kondisi media tanamnya tidak mendukung. Jika pot yang proporsional sesuai dengan ukurannya, pertumbuhannya optimal. Setelah agak besar, kita repotting lagi, dan itu telah tujuannya repotting. Mengapa di sebagian besar petani anggrek tidak langsung ke pot besar? Tujuannya seperti itu, agar pertumbuhannya optimal pada kondisi pot atau media tanam yang sesuai dengan ukurannya. Untuk pembuatan pupuk organik, silahkan dicek di layar akhir, tinggal diklik aja, nanti saya sematkan di layar akhir. Dan untuk cara membungakannya, silahkan ditonton di video berikutnya. Insya Allah saya buatkan cara membuatnya dia berbunga. Dan kebetulan ini sudah spike, dan treatment pemupukan pun berbeda ya, pencahayaan dan pemupukan berbeda. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa ditekan tombol like and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.